Shalom and welcome back to another Emerging Worship Podcast dan spesial 1 tahun Emerging Worship Ministry berdiri. Saya berterima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah mendengar setiap podcast pujian penyembahan yang dibawakan. Saya percaya bahwa saudara diberkati dan hidup saudara menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kalau terasa 1 tahun perjalanan Emerging Worship Ministry, itu semua adalah perkenanan dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan tema yang saya bawakan adalah faithful in the process. Bagaimana kita setia kepada perintah dan proses Tuhan. Kita bisa mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selama kita mau ingin diproses di dalam lagi dan kita tetap setia kepada tuntunan karunia Allah. Dan saya ingin membagikan sedikit bagaimana kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam pelayanan hidup saya. Berawal daripada bulan Juni tahun 2009, waktu saya berusia 6 tahun, saya mulai melayani dalam pujian dan penyembahan sebagai seorang singer. Dan waktu saya berumur 9 tahun, saya diminta untuk melayani sebagai pemimpin pujian. Dan umur 12 tahun saya dipindahkan ke pra-remaja dan melayani sebagai pemain musik untuk pertama kalinya sebagai pemain keyboardist. Dan pada saat itu saya melayani di remaja juga dan melayani pemuda. Namun tidak itu saja saya melayani di gereja, saya juga melayani di sekolah. Dan saya adalah satu-satunya laki-laki yang melayani sebagai pemimpin pujian karena kebanyakan yang memimpin pujian adalah perempuan. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk tetap menghormati hadirat Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam pelayanan. Saya melayani dan pelayanan pertama kali di luar negeri ketika saya berada di kota Hong Kong. Saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan selain menyanyi, memberi pujian penyembahan, saya mendoakan orang-orang dan bahkan orang ada yang mengalami kelepasan, banyak orang mengalami pengampunan dari kepahitan, maupun juga ada orang-orang yang datang dengan beban berat. Tuhan memberikan kelegaan buat mereka. Dan itu adalah pengalaman pertama kali dan sangat luar biasa melayani di luar negeri, yaitu di kota Hong Kong, China. Hingga pada saat itu pandemi mulai melanda dan saya mulai mendapatkan hikmat Tuhan untuk membangun satu pelayanan melalui Instagram, yaitu IG Worship Live, Instagram Worship Live, yang dimulai pada bulan Mei tahun 2020. Hingga berjalan waktu, akhirnya saya memiliki satu ide, yaitu membuat satu kolaborasi. Pertama dengan adik saya, yang kedua dengan tante saya. Dan pada bulan Juli merupakan bulan yang sangat istimewa karena saya mengundang salah satu inspirasi saya dalam pujian penyembahan, seorang inspirator, seorang hamba Tuhan, yaitu om saya, yaitu Pastor Yose Herek. Dan banyak orang yang menyaksikannya dan terberkati oleh pembelajaran firman Tuhan mengenai pujian dan penyembahan. Hingga pada suatu saat saya berhenti di Instagram Worship Live dan saya mulai istilahnya masuk ke dalam digital platform, yaitu masuk dalam dunia podcast, YouTube atau apapun. Hingga pada saat dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 2021, Emerging Worship Ministry berdiri. Dimulai dari Emerging Worship Podcast. Yang kedua dimulai dari Time of Refreshing beberapa bulan yang lalu ada. Dan season pertama pertengahan tahun berjalan dengan baik dan lancar, itu semua perkenan kasih karunia Tuhan. Dan di situ saya berbicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Dan waktu saya memulai Time of Refreshing, itu merupakan kerinduan saya untuk membawa orang-orang
lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dan mengalami encounter dengan Tuhan. Dan itulah bagaimana perjalanan hidup saya selama 13 tahun terakhir ini. Melayani Tuhan bukan sebuah keharusan, namun bagaimana itu merupakan satu pembelajaran bagaimana saya setia kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita setia kepada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan kita pada hal-hal yang lebih baru. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara pada saat ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berada dengan saudara. Perjalanan ini ada kalau kita setia kepada janji Tuhan. Proses demi proses yang kita hadapi, itu akan membawa kita kepada level yang baru. Membuat kita menjadi dewasa, bukan secara jasmani, namun secara rohani. Bagaimana kita mau ingin dibentuk ke dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf yang mengalami proses demi proses yang dialami. Dari masa dia dibuang, dia dituduh, masuk penjara. Dan dia memberikan arti mimpi. Namun apa yang terjadi? Dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Itulah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Yusuf. Maupun Daud, pada masa dia dijadikan sebagai kawanan kambing domba, hanya 2-3 ekor, dia bisa menjadi gembala untuk satu umat. Jadi angkat jadi raja. Dalam masa pengejaran dia bersembunyi, Tuhan selalu menyertai dia. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Daniel itu bagaimana dia diproses oleh Tuhan pada saat dia masuk dalam kandang singa, yaitu gua singa. Dia tidak mengeluh, dia tetap taat dan setia. Hingga pada satu saat Tuhan menyelamatkan nyawanya dan dia hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang kita alami saat ini, jangan kita pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Terus dalam tuntunan kasih karunia Tuhan, tetap berada dalam arahan Tuhan, following the path of God. Sebab dia menjanjikan kesetiaan untuk hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Dan kita tidak setia pada proses Tuhan? Kita tidak akan mengalami berkat. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Malah kita akan mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Kita mengalami kegagalan. Kita tidak diberkati. Saya tahu bahwa kita mengalami namanya kejatuhan dan kegagalan. Namun tidak ada salahnya untuk kita tetap bangkit kembali dan menjadi pemenang yang lebih dari pemenang. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kita melakukan dengan kesetiaan. Selagi kita diproses oleh Tuhan, kita seringkali memiliki respon tidak baik. Namun kita harus tahu bahwa waktu kita diproses, kita harus respon dengan baik. Karena apa yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bagaimana dia kerjakan dalam kehidupan saya, dia kerjakan dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara hadapi saat ini, Tuhan izinkan agar saudara lebih mendekat kepada Tuhan, agar saudara mengalami kuasa Tuhan, saudara dapat merasakan jamahannya yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Apapun yang saudara hadapi saat ini, jangan pernah meremehkan kebaikan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya tahu apa artinya namanya kegagalan dan penolakan dan pelayanan. 3 kali saya bertanya kepada koordinator. Dia tidak follow up saya.
dan saya merasa kecewa dan kepahitan dengan dia, dan akhirnya saya melarikan diri untuk melayani di pemuda, untuk supaya bisa diterima. Namun berselang waktu, beberapa tahun kemudian ketika saya mulai ingin melayani di umum, remaja itu sebelumnya tuh gak menerima saya lagi. Mereka istilahnya julid ya, ngomong-ngomong yang gak benar. Nah, waktu saya diminta melayani di umum, mereka menarik saya kembali. Dan saya bertanya kepada mereka, mengapa Anda biarkan saya seperti ini? Mengapa saya tergeletak seperti ini? Saya sudah bertanya 3 kali. Mengapa Anda tidak meresponi dengan baik? Anda tidak memperlakukan saya dengan baik. Karena akhirnya mereka juga sadar dan mereka sadar. Begitupun juga saya, karena saya memiliki respon yang gak benar. Hingga pada suatu saat, Tuhan itu berbicara melalui kakak rohani saya, yaitu Cemelinda. Jadi dia menegur saya, jangan melayani karena nama keluargamu. Melayanilah karena kamu mengasihi Tuhan. Akhirnya saya mengikuti retreat. Dan tahun lalu waktu mengikuti retreat yang kedua, puji Tuhan saya tidur setenda dengan kakak pembina, dan saya mulai membagikan apa yang saya miliki, dan kami mulai melakukan rekonsiliasi, dan Tuhan memulihkan hidup saya dengan mereka. Namun saat itu saya masih belum selesai dengan orang yang satu ini. Tepat saya berulang tahun yang ke-19, saya mengajak dia. Sekaligus saya ingin membereskan diri dengan dia, untuk membuktikan mungkin sama kalian sudah, namun orang ini saya belum selesai. Dan akhirnya saya mulai mendamaikan diri dengan dia, dan hubungan kita menjadi lebih baik lagi. Saya tahu bahwa Tuhan izinkan terjadi penolakan, kegagalan, tapi Tuhan selalu bersama dengan saya. Tuhan izinkan terjadi melalui mereka supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya Tuhan yang sama ada dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu peduli, asalkan kau setia kepada firman dan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau yang
Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau terlalu baik. Selamanya. Sebab tidak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku.